Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku, Listi Aisyah. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang perbedaan antara teori akuntansi positif dan juga teori stewardship. Setelah kemarin aku telah menjelaskan tentang apa itu teori stewardship dan juga apa itu teori akuntansi positif. Nah, di video kali ini aku akan mencoba menjelaskan perbedaannya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Pengertian teori stewardship. Teori stewardship menggambarkan situasi di mana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi ditujukan lebih oleh pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok, prinsipals, dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi. Pengertian teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Dengan teori akuntansi positif, pembuat kebijakan bisa memprediksi konsekuensi ekonomis dan berbagai kebijakan dalam praktik akuntansi. Perbedaan. Yang pertama ada dari tujuan. Pada teori stewardship, manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka, yaitu untuk kepentingan organisasi. Yang kedua, stewardship teori memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun stakeholder khususnya. Yang ketiga, teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan, menurut Morgan 1996, Van Slyke 2006, dan Thornton 2009, dan non-profit lainnya yaitu Vargas 2004, Sears Ralph 2006, dan Wilson 2010. Yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan prinsipal. Selanjutnya, untuk teori akuntansi positif memiliki tujuan berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. Nah, selanjutnya ada keterkaitan terhadap variabel. Untuk teori stewardship, teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi di mana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbalik pada prinsipalnya Donald Johnson dan Davis 1989-1991. Perilaku steward adalah kolektif sebab steward berpedoman bahwa dengan perilaku tersebut tujuan organisasi dapat tercapai. Misalnya, peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk outside owner. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Para ahli teori stewardship mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Selanjutnya, keterkaitan terhadap variabel menurut teori akuntansi positif. Menurut Watt and Zimmerman 1986, tujuan teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Penjelasan atau explanation menguraikan alasan mengapa suatu praktik dilakukan. Misalnya, teori harus menjelaskan mengapa suatu praktik dilakukan. Sebagai contoh, teori harus menjelaskan mengapa banyak perusahaan lebih menyukai menggunakan metode FIFO dibanding LIFO. Sedangkan prediksi atau prediction berarti teori harus mampu memprediksi berbagai fenomena praktik akuntansi yang belum dijalankan. Sebagai contoh, teori akuntansi dapat menyediakan hipotesis tentang atribut perusahaan yang menggunakan metode FIFO dengan yang menggunakan metode LIFO, sehingga dapat diuji penggunaan data historis pada perusahaan yang menggunakan dua metode tersebut.
Jadi, teori merupakan pernyataan-pernyataan tentang hubungan logis atau logical relationship antara variabel atau perilaku variabel-variabel alam atau sosial yang dapat digunakan untuk menjelaskan, explanation, dan memprediksi serta prediction berbagai fenomena tersebut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kesalahan, mohon bisa dikoreksi di kolom komentar di bawah. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi, guna memenuhi nilai ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Ari Eka Sandi. Sekian teman-teman, apabila ada kekurangan tolong di komen ya, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.